Kita mulai ya dengan hadis yang ke-1136 ya. Dan insyaallah kalau ada waktu yang sisa, masih ada kesempatan, bisa kita persilahkan ikhwan untuk menulis pertanyaannya yang perlu untuk dijelaskan. Hadis yang ke-1136 dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat yang mulia, sahabat wanita, Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusolli salatahu bil laili, kadang melaksanakan salat lailnya, wahia mu'taridatun baina yadayhi, dan Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW melaksanakan qiyamul lail, Aisyah radhiyallahu anha tidur berbaring terlentang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza baqiyal witru, ketika tersisa salat witir, aiqadhaha, beliau membangunkan Aisyah radhiyallahu anha, fa autarat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha juga melaksanakan salat witir. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan juga dalam periwayatan Imam Muslim ada tambahan lafadznya, fa idza baqiyal witru, ketika tersisa salat witir, qala, beliau bersabda, qumi, bangunlah wahai Aisyah, fa'autiri ya Aisyah, kerjakanlah salat witir wahai Aisyah. Ya. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang kita perlu fahami tentang hadis kita ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan kepada kita salah satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan di dalam rumahnya. Ya, dan ini sering kita jelaskan bahwa beberapa sunnah-sunnah beliau yang beliau kerjakan di rumahnya, sumber utamanya adalah datang dari istri-istri beliau yang tahu betul apa yang dikerjakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di rumahnya yang tidak mungkin diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan di antara istri si Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah lah radhiyallahu anha yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara istri beliau yang lainnya. Bahkan ya di antara sahabat-sahabat yang lain pun beliau ya termasuk yang terbanyak, ya. Beliau satu-satunya wanita yang masuk dalam 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini ada satu penjelasan yang baik dari Aisyah radhiyallahu anha bagaimana tentang pentingnya salat witir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahwa kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat lailnya. Salat lail, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang melaksanakan salat lail, dan ini adalah salat yang memang rutin beliau kerjakan, yang tidak pernah beliau tinggalkan, ya, tidak pernah beliau tinggalkan, kecuali ada khilaf apakah beliau salat lail di malam mabit di Muzdalifah atau tidak, ya. Karena di malam mabit Muzdalifah itu sunnahnya memang setelah dijamak antara salat maghrib dan salat isya, ya, setelah kita pergi atau setelah kita datang dari Arafah, setelah kita wukuf dari Arafah, lalu kita sampai waktu maghrib, lalu kita bergegas menuju ke Muzdalifah untuk kita mabit dan melaksanakan maghrib dan isya secara berjamaah, secara jamak, ya, jamak takhir. Di situ ada khilaf, ya, apakah beliau melaksanakan salat lail atau tidak, karena tidak disebutkan beliau melaksanakan lail, disebutkan beliau
langsung istirahat karena memang malam itu malam yang penuh dengan keletihan habis wukuf, dan besok harinya Haji Akbar ya tanggal 10 Dzulhijjah yang membutuhkan banyak tenaga. Beberapa rangkaian inti dari ibadah haji itu pada esok harinya tanggal 10. Tidak disebutkan beliau bangun waktu itu. Ya, namun sebagian ulama kita mengatakan tidak disebutkan, tidak menunjukkan tidak bangun, karena ini suatu hal yang sudah lumrah bagi beliau sehingga tidak perlu disebutkan secara khusus. Namun ya ada sebagian ulama kita mengatakan memang khusus di malam itu beliau tidak bangun. Adapun malam-malam yang lainnya tidak ada khilaf bahwasanya beliau selalu merutinkan solat lail beliau. Kecuali kalau beliau pernah sakit, maka beliau mengqadanya, menggantikannya di siang hari dengan jumlah yang genap. Maka kebiasaan rutin beliau adalah melaksanakan solat lail. Dan kadang ya, atau Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di antara kebiasaan beliau ketika solat lail, Aisyah radhiyallahu anha waktu itu tidur dan berada di depan beliau, ya berada di depan beliau. Ini berapa hukum yang perlu untuk difahami tentang masalah ini. Di antaranya adalah bolehnya seseorang berada di depan orang sholat selama dia tidak melintas, ya, selama dia tidak melintas. Jadi yang terlarang adalah melewati orang yang sholat. Adapun menjadi sutrah, ya menjadi penghalang bagi seorang yang sholat, bahkan walaupun dalam posisi terlentang di depannya, maka itu tidak mengapa, ya itu tidak mengapa. Cuma ada persoalan tentang wanita, ya tentang wanita. Karena dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan di antara hal yang bisa membatalkan solatnya seseorang ketika melintas, salah satunya adalah wanita yang sudah dewasa, yang sudah haid. Bagaimana mendudukkan hadis tersebut yang menjelaskan bahwa batal solat seorang yang dilewati oleh seorang wanita dengan apa yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha tidur di depan beliau. Sebagian mengatakan ini pengkhususan ya untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian mengatakan, dan ini mungkin yang lebih tepat, bahwa memang beda antara larangan melintas dengan hanya sekedar berada di depan. Kalau berada di depan ini seperti kita sebutkan tadi, orang yang memang sengaja di depan, duduk di depan kita untuk kita jadikan sebagai sutrah penghalang solat. Bahkan walaupun dia dalam keadaan terlentang di depan kita. Kan itu ya mengkompromikan hadis ini bahwa yang terlarang adalah ketika melintas, melewati, ya. Adapun kalau tidak, maka tidak mengapa. Sebagian mengatakan, ya sebagian ulama kita mengatakan kalau melintas saja yang mungkin cepat itu dilarang, apalagi kalau memang terus-terus di depan. Ya, begitu sebagian pemahaman ulama kita yang mengatakan ini pengecualian. Namun pendapat yang lebih tepat insya Allah bahwa yang terlarang memang kalau melewati. Adapun kalau di depannya dan tidak bergerak, tidak melewati, maka tidak mengapa. Masalah yang lainnya adalah ulama kita menganjurkan atau tidak ya menganjurkan untuk menghindari solat di depan orang yang tidur, ya orang yang tidur. Utamanya wanita, ya utamanya wanita. Kenapa orang yang tidur? Karena kata mereka bilang kalau orang yang tidur itu tidak aman dari gerakan-gerakannya, ya karena biasa orang tidur itu sebagian orang tidur tapi masya Allah aktif bergerak, ya ada yang tidur tapi gerakannya cukup aktif, ya maka dikhawatirkan dia akan melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu kita yang sementara sholat, atau bahkan ulama menyebutkan ada gerakan-gerakan yang lucu yang mungkin membuat kita terganggu dan akan ya mungkin tertawa atau tersenyum pada saat kita melaksanakan sholat. Maka dihindari ya, hal tersebut. Apatah lagi wanita, ya apatah lagi wanita, tentu saja yang dimaksudkan adalah istri kita, bahwa ini kadang kita juga terganggu dan mungkin
akhirnya tidak konsentrasi, lalu mungkin akhirnya kita melakukan hal yang lain, ya, padahal sementara kita sholat, ya, akhirnya sholat kita tidak lanjut, dan akhirnya karena dia di depan kita, maka akhirnya kita melakukan ibadah yang lain, ya, bukan ya sholat kita. Ini sebagian ulama menyebutkan ya hal tersebut. Namun ya ulama kita mengatakan tidak mengapa pada dua keadaan minimal. Dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau seseorang merasa aman dari gangguannya, artinya tetap bisa dikonsentrasi fokus dan tidak terganggu dengan itu. Ini tentu saja dia sudah tahu, ya, sudah tahu kalau dialah istrinya, ya, maka dia tahu ya apakah bisa terkontrol itu ya gerakan-gerakannya, dan dia sendiri bagaimana ketika ada yang seperti itu, ya. Maka ini yang pertama, ya, bahwa dia yakin ya aman insyaallah dari hal yang bisa mengganggu dia sholat. Yang kedua, kata ulama kita, dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan bagi kita untuk sholat di tempat yang lain di rumah kita yang lebih aman dan lebih cocok untuk pelaksanaan ibadah. Dan inilah jawabannya kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan di depannya ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena begitulah keadaan rumah beliau, ya, begitulah keadaan rumah beliau, bahwa tidak ada tempat yang lain. Rumah beliau adalah ibaratnya kamar bagi kita hari ini, ya, kamar bagi kita hari ini. Dan kalau kita kamar, ya mungkin masih banyak, kalau kita rumah kita kamar, mungkin masih ada berapa, 2 kamar, ya, atau hal yang bisa kita bagi pisahkan kamar kita. Adapun beliau, ya, kamarnya sangat terbatas, itulah tempat tidurnya dan itulah aktivitas beliau yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan zuhud beliau, kesederhanaan beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang seandainya berdoa kepada Allah untuk diberikan seluruh perbendaharaan dunia ini, maka beliau berhak untuk itu dan Allah insyaallah akan mengabulkannya. Dan ini yang pernah dipertanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mendengarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istrinya ketika memberikan pelajaran kepada istri-istri beliau selama sebulan. Beliau kemana? Beliau tidak kemana-mana, beliau ke tempat yang sederhana, kamar beliau, ya, tempat beliau yang ketika Umar bin Khattab masuk, beliau tidak melihat apa-apa, sesuatu yang bisa dikonsumsi, sesuatu yang mewah, ya, sehingga beliau sampai menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, pemimpin Romawi, Kaisar, pemimpin Persia, Kisra, mereka semuanya bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan. Padahal mereka apa dibandingkan dengan engkau, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka hanyalah pemimpin untuk sebagian bangsa atau sebagian kaum saja. Sedangkan engkau adalah pemimpin seluruh manusia, pemimpin dunia dan akhirat. Apakah tidak pantas untuk kamu memiliki yang lebih daripada apa yang mereka miliki? Lalu Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, apakah kamu tidak ridha? Biarlah dunia bagi mereka dan bagi kita adalah akhirat, ya, bagi kita kampung akhirat, kenikmatan yang hakiki dan kenikmatan yang tiada batasnya, dan semua yang kita inginkan akan kita dapatkan, ya. Dan inilah pola kehidupan yang beliau pilih, ya, pola kehidupan beliau yang beliau pilih, ya. Beliau mengajarkan kepada kita kehidupan untuk zuhud, walaupun sebenarnya beliau mampu, ya, untuk memiliki kemewahan-kemewahan dunia tersebut. Maka ini, ya, jawaban, ya, kenapa beliau sholat di tempat tersebut, kan itulah rumah beliau. Itu rumah beliau di Aisyah, dan itu juga di kamar-kamar beliau, di rumah-rumah istri-istri beliau yang lainnya. Karena beliau punya berapa banyak istri, dan begitulah, ya, rumah beliau juga di istri-istri beliau yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak memaksakan salat lail untuk istri beliau. Beliau bangun dan beliau tidak membangunkan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dalam keadaan yang biasa. Kecuali pada saat kapan?
10 akhir Ramadan, ya, 10 akhir Ramadan beliau aiqadha ahlahu, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu. Ada 3 yang beliau lakukan secara khusus di 10 malam terakhir bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan di waktu-waktu yang biasanya. Beliau hidupkan malamnya, artinya tidak ada lagi tidur bagi beliau, dan beliau syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya, tidak ada lagi waktu untuk menggauli istrinya, ya, walaupun halal ya di malam hari sampai di bulan Ramadan, tapi ketika 10 akhir Ramadan beliau sudah tidak menggauli istrinya, bahkan beliau iktikaf. Dan aiqadha ahlahu, beliau bangunkan sejak awal ya istri-istrinya, bukan cuma di akhir solat witir beliau. Tapi dalam kondisi yang normal seperti ini ya, beliau tidak memaksakan ya, dan menunjukkan bosnya solat lail tidaklah merupakan satu kewajiban. Namun ketika masuk waktu solat witir, dan ini tampaknya adalah di akhir malam ya, di akhir malam. Ketika masuk solat witir, maka pada saat itu beliau tidak membiarkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada batas minimal ya, dan ini menunjukkan bahwa solat witir lebih muakkadah, lebih ditekankan dibandingkan solat lail. Ya, solat lail secara umum lebih afdal daripada solat-solat sunnah lainnya, kecuali solat sunat rawatib ya, yang ada khilaf dari ulama kita. Tapi ya, tidak sedikit ulama mengatakan solat lail lebih afdal, setelah itu solat sunnah rawatib. Dan di antara rangkaian solat lail, maka solat witir lebih afdal daripada solat-solat lail yang genap-genap itu. Buktinya, pada saat beliau ingin solat witir, beliau membangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini di antara ta'awun antara suami dan istri ya. Dan Allah ketika menyebutkan dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya sampai pada puncaknya yang ke-10, wadzakirina Allaha katsira wadzakirat addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Ya, bagi orang yang laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir, kami siapkan baginya pengampunan dan pahala yang besar. Siapa mereka dan apa maksudnya? Dijelaskan dalam sebagian riwayat ya, di antara riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa seorang laki ketika bangun lalu dia juga membangunkan pasangannya. Ketika pasangannya enggan, maka dia percikkan air ke wajah pasangannya. Atau sebaliknya, wanita yang melakukan itu kepada suaminya. Lalu ketika keduanya bangun, lalu melaksanakan solat bersama-sama di malam hari, maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah, wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Ya, alangkah indahnya ya kehidupan yang demikian ketika suami istri saling ta'awun, bantu membantu dalam kebaikan dan ketaatan, di antaranya dalam persoalan ibadah ya di malam hari, dan minimal untuk solat witir ya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau biarkan Aisyah tidur, tapi kalau sudah mau salat witir, beliau bangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau sapa dan beliau katakan kepada Aisyah, "Qumi, bangunlah wahai Aisyah, fa'autiri ya Aisyah." Bangunlah dan salat witirlah wahai Aisyah. Jadi ini minimal ya, ini minimal. Tentunya ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat witirnya. Dan kita sudah sebutkan yang lalu, pertemuan yang lalu, bisa juga salat witir itu didahulukan ya, dilakukan kalau kita khawatir tidak bisa bangun pada akhir malamnya. Maka kalau kita tahu istri kita atau suami kita belum salat witir di awal malam dan sudah hampir waktu subuh, maka ini kesempatan kita untuk membangunkannya ya. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, penulis kitab Mufhim, ketika beliau mensyarah hadis Muslim ini, beliau sebutkan ini dalil bahwa mengingatkan seseorang yang sebenarnya tidak dalam keadaan berdosa, tapi khawatir dia akan terjatuh dalam kelalaian, maka itu satu hal yang disyariatkan. Maksudnya, kawan sekalian, ya, seorang yang ketiduran sampai tidak sempat melaksanakan solat wajib, bahkan ya solat wajib, ketiduran,
Apakah berdosa? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa, ya, karena dia dalam keadaan tidur, tidak sadar. Tapi kita yang melihat keadaan seperti itu, kalau kita prediksikan bahwa kalau kita biarkan saudara kita ini, maka dia akan ketinggalan sholat, ya, ketinggalan sholat wajib. Maka kita bangunkan menjelang sholat wajib atau pada saat sholat wajib. Itu adalah hal yang dianjurkan, disunnahkan. Walaupun sholat, ya, walaupun keadaan tidurnya itu dia ma'fu, dalam artian tidak berdosa ketika tidak sempat. Tapi kita yang melihatnya seharusnya kita bangunkan, ya, kita ingatkan. Ya, sama dengan hukum ketika seorang makan dan minum dalam keadaan berpuasa, tidak sadar, lupa, maka dia tidak berdosa. Bahkan Allah memberikan makan dan minum kepada dia ketika dia tidak sadar, tidak, atau lupa. Tapi kita yang melihat tidak boleh biarkan. Kita yang melihat, kita perlu ingatkan bahwa kamu sedang puasa, jangan makan dan jangan minum, ya. Itu fikih dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, bahwa seseorang yang tidak berdosa tapi melakukan sesuatu kelalaian atau suatu hal yang terlarang, tidak berdosa karena mungkin lupa atau mungkin belum balik, ya. Anak kecil yang belum balik, kalau dia melakukan hal yang haram, belum berdosa karena belum tercatat baginya amalan-amalan. Tapi tidak boleh kita biarkan anak-anak kita melakukan hal yang haram, ya, walaupun usianya belum balik, karena dia adalah suatu hal yang haram dan kita wajib untuk mengingatkannya walaupun dia sendiri belum berdosa. Maka itu juga hukum ketika seorang yang tertidur atau seorang yang lupa terhadap sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Dan kiasul aulanya adalah kalau saja dalam masalah witir diingatkan, dibangunkan, kalau dikhawatirkan tidak bangun, maka bagaimana lagi kalau solat-solat yang wajib, ya, solat-solat yang wajib. Kan itu, ya, para orang tua kita semuanya jangan sampai membiarkan anak kita, ya, kita didik anak kita untuk kita biasakan, bangunkan, ya, dalam hal-hal yang wajib, ya, seperti solat satu wajib minimal. Bahkan, ya, mungkin sebagian yang ada telah mentarbiyah anaknya untuk membiasakan dengan solat-solat yang sunnah. Ya, ini adalah suatu hal yang baik, insyaallah, pembiasaan kepada keluarga kita.